Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Mr. Jun. Kali ini kita masuk di vektor matematika, yaitu vektor pada bidang dimensi 2. Kita tulisnya R2. Yang pertama, kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Ini keterangannya bisa baca di sana. Vektor posisi itu dia terdiri dari satu titik koordinat, berarti dia dibuatnya dari satu koordinat, atau bisa dibilang vektor yang pangkalnya di sumbu tapi ujungnya di satu titik koordinat. Agar lebih mudahnya, kita akan gambarkan titik-titik koordinat berikut pada bidang kartesius. A-nya 2,4, B-nya min 5,1, C-nya 3,-1, D-nya min 4,-3. Kita lihat gambarnya. Ya, ini dia gambarnya. Udah ada ya koordinat-koordinatnya. Jadi, kalau vektor posisi tadi kita definisikan, dia bakal jadinya kayak gini. Tadi ini kan koordinatnya A. Nah, nulis titik koordinat itu kan ada X, ada Y-nya 2,4. Nanti kalau titik koordinat A ini mau dijadiin vektor, berarti tinggal tarik garis saja dari sini ke A, garisnya lurus ya, lalu titik pangkalnya O kan, titik ujungnya A, ini bisa disebut dengan OA. Vektor posisi OA ini bisa ditulis dengan A kecil. Jadi ini dua cara nulisnya. Jadi kalau ini bisa kita tulis di sini kayak gini, kita nggak usah bikin koordinat lagi. Pilih dah salah satu, mau OA boleh, mau A kecil juga boleh. Jadi ini saya pakai A kecil aja ya, saya suka yang kecil-kecil. Jadi di sini 2, 4. Jadi 2 itu menyatakan X-nya, 4 itu menyatakan Y-nya. Atau kalau di vektor bisa dibilang 2 itu mendatarnya. Kita ganti warna. 2 itu mendatarnya ke sini, maksudnya itu 2 kotak dia mendatarnya ke arah kanan, kemudian 4 kotak dia vertikal ke atas, kayak gitu. Gampang ya, sehingga kalau yang lain-lain itu bisa kita lihat. Ini nih yang D, misalnya yang D, tarik garis ke sana. Boleh kasih nama OD, isiin tanda vektor di atas, atau ditulis dengan D kecil. Kalau mau hitung langkahnya boleh. Jadi kalau kalian gabut ngitung langkah, ini bisa dibikinin titik garis-garis kayak gini, titik garis-garis, garis putus-putus kayak gini. Ini dari pangkalnya O ke ujungnya D, ini kan ke kiri dia. Jadinya negatif 4 kayak gitu. Kemudian ini kan turun dia negatif 3. Jadi vektor OD itu kalau saya bikin yang D, misalnya pakai cara nulis yang lain nih, OD kayak gitu, kita lihat aja nih dia negatif 4 sama negatif 3. Jadi gitu aja cara nulis vektor posisi. Atau kalau mau gampang ya tinggal kita convert aja. Convert A, ini min 4 tulis di sini, min 3 tulis di sini kayak gitu. Sehingga kalau yang B saya nulisnya pakai yang kayak gini. Langsung aja min 5 1. Kalau yang C berapa? Ya wis segitu aja, 3 min 1. Seperti itulah cara menulis vektor posisi. Ingat, titik koordinat dia nulis X dan Y-nya mendatar, berarti X, Y. Sedangkan vektor posisi tulisnya atas bawah. Yang atas ini untuk elemen X atau elemen sumbu X, yang ini bisa dipakai ditulis elemen sumbu Y. Ding, 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 ding. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Berikutnya kita masuk di bagian kedua, yaitu vektor dari 2 titik.
Kalau tadi vektor posisi itu pakai satu titik koordinat doang, vektor dari dua titik ini yaitu suatu vektor yang menyatakan perpindahan dari satu titik ke titik lain pada suatu bidang koordinat. Nggak ada bedanya sama yang vektor posisi tadi. Yang bedanya cuma dia yang pertama itu dari 0 atau dari titik sumbu koordinat, yang ini dia dari dua titik random. Terus kengken gambarnya. Yuk delokin sekarang. Berikut gambar dari dua titik yang tadi, tak pakai dua aja biar gampang ngeceknya. Kita pakainya yang A tadi, A-nya 2,4, yang ini GG dis, kemudian yang ini, sama B-nya min 5,1. Dia kan bilangnya perpindahan. Kita bikin yang unik dulu. Coba misalnya yang ditanya itu AB isi tanda panah kayak gini. Ini artinya pangkalnya di A, berhentinya di B. Jadi tanda panahnya nggak sembarang kita bikin. Ini aturannya gitu. AB berarti startnya di A, akhirnya di B. Jadi ini garisnya ke sana. Dari sini nyot. Lurus kan saya bikin garisnya, si tanda panah nyot. Nah kayak gitu. Lalu apakah langkahnya kita ngitungnya gimana? Gini doang. Sana kan, sana ke 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 sana. Belum, kurang. Sampai di sini. Ke kiri. Jadi ke kiri kita pakai negatif. Kalau kalian gabut, ini bisa hitung manual aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Ya, jadinya ini min 7 kayak gitu. Karena arahnya ke sana, ke kiri. Habis itu turun. Turun kan? Kalau kalian gabut, hitung aja manual sama kayak tadi. 1, 2, 3. 3 ya? Ya 3, karena dia ke bawah tandanya negatif. 3. Jadi dengan cara kegabutan kalian dengan gambar ini bisa kita lihat perpindahan dari A menuju B itu adalah min 7 untuk bagian memutar, kemudian min 3 untuk bagian vertikalnya. Lalu kalau matematisnya ya gampang aja, kan dia bilangnya dari A menuju B toh. Kebayang nggak apa-apa maksudnya dari A menuju B? Anggaplah kayak gini. Ini semut lagi. Nah ini deh, ini garis kayak gitu kan. Kemudian anggaplah ini ada titik, kasih nomornya 2. Kemudian ada semut nih, kayak gini. Semutnya bertaring. Jalan deh dia ke sini, ke koordinat 10. Garis bilangan lah ini ya. Nah, semut metal namanya ini. Semut metal kayak gitu. Nah ini kan jalan dia ke sini. Nah hitung sekarang perpindahannya. Apalah gitu hurufnya P ke Q gitu kan. Berarti ini kan perpindahannya cara ngitungnya 10 kurang 2 kan. Jadi nggak usah repot-repot aja. Langsung aja kita kurangi Q dikurangi P. Sama juga vektor kan, dari A menuju B, berarti kita pakai vektor posisinya aja, yaitu B dikurangi A. Ya wis, B nya tadi adalah min 51, terus A nya tadi 2 sama 4. Nah kan gampang, jadi bacanya gini juga, min 5 dikurangi 2, jadinya di sini min 7. Kemudian 1 dikurangi 4, jadinya min 5. Salah ding. 1 kurang 4 min 5. Bukan. Wah Tuhan, goblok banget sih. Min 3. Nah oke. Sama kan jadinya, sama yang di atas. Ya gitu deh pokoknya tentang vektor dari dua titik. Dan saya ingatkan kalian jangan terpaku sama yang namanya huruf. Kalau AB B kurang A, kalau PQ Q
Q kurang P gitu, karena dari P menuju Q gitu. Kalau misalnya hurufnya MN gitu, ya udah dari N kurangi M. Kayak gitu. Jadi misalnya kalau titik yang tadi apa ya, lagi satu ya. Bentar. Kita buatin pertanyaan baru. Misalnya ini B-nya masih kita pakai ya. Kemudian di sini kita pakai M. Nah, M-nya kalau kita lihat koordinatnya, tak tulis di bawah ya. Koordinatnya itu adalah 1, min 2. Berarti sudah ada titik koordinatnya B min 5,1, kemudian M 1, min 2. Coba hitung vektor BM. Mau hitung manual boleh, hitung kotak-kotak secara gabut bisa, atau langsung pakai cara matematik. Dari B ke M berarti M-nya dikurangi B-nya, ya wis, M-nya 1, min 2, B-nya min 5, 1. Perhatiin juga ngitungnya ya. Yang tadi itu kan pura-pura aja salah ngitung. Yang ini benar sekarang. 1 dikurangi min 5 berarti 6. Kemudian min 2 dikurangi 1 itu min 3. Jadi secara matematis didapatkan elemen sumbu X-nya adalah 6, elemen sumbu Y-nya adalah min 3. Atau secara langkah bisa kita lihat ke sana dia itu sebanyak 6 step, kemudian turun sebanyak 3 step. Itulah penjelasan untuk vektor 2 titik. Lanjut ya, berikutnya kita akan mencoba menghitung panjang vektor atau besar vektor. Kita mulai dari pengertian panjang vektor. Panjang suatu vektor merupakan jarak dari pangkal vektor menuju ujung vektor tanpa memperhatikan arahnya. Jadi panjang vektor itu ngitung jarak dari sini sampai sini. Arahnya bodo amat, mau dari sini ke sana, dari sini ke sana, itu tidak kita perhatikan. Yang kita hitung hanya panjangnya. Sehingga ini juga sering disebut dengan skalar vektor. Kenapa skalar? Karena dia hanya memiliki besar tanpa ada arah. Jadi panjang vektor itu hasilnya skalar. Itu loh yang dipakai ngidup matiin lampu. Tidak penting. Sekarang mari kita lihat di sini cara penulisannya. Tadi vektornya ini kan kalau pakai 2 huruf kita kasih nama OA. Kemudian kalau kita mau menghitung panjangnya bisa ditulis kayak gini. Panjang OA bisa. Kalau ribet bisa ditulis kayak gini. OA, isi garis, isi tanda nilai mutlak. Jadi kalau kalian lihat tanda nilai mutlak kayak gini, ini kalian disuruh ngitung panjang vektor OA. Jadi gitu. Oh ya benar. Ini kalau diisi kayak gini, panjang vektor OA. Terus kalau kita pakai vektor posisinya aja, A isi vektor kayak gitu. Di saat kalian mau mengukur panjang vektor A, untuk mempersingkat tulisan bisa ditulis A garis kayak gini. Jadi nanti kalau kalian lihat nilai mutlak, kemudian di dalamnya ada satuan vektor atau penulisan vektor, itu disebut panjang vektor atau disebut modulus vektor atau skalar vektor. Serahlah namanya kayak apa. Dan di sini saya mau ngajak kalian melihat gambarnya yang hijau-hijau ini. What are you looking at? Look layarnya. Ini kelihatan banget kalau ini gambar segitiga siku-siku, ya nggak? Segitiga siku-siku ini. Jadi secara nggak langsung karena vektor itu menyatakan arah mendatar dan vertikal, salah kayak istilahnya. Horizontal dan vertikal. Nah, biar lebih keren kita pakainya horizontal dan vertikal. Kena coret.
horizontal, vertikal, jadi otomatis bakal selalu berbentuk segitiga siku-siku. Berarti kalian bakal ingat ini bisa pakai yang namanya Pythagoras untuk mengukur panjangnya ini. Ini kan nanti ada delta y-nya ya. Ini delta x-nya. Ya udah pakai Pythagoras aja. Jadi delta x-nya ini bisa kita isi mengukur elemen x yang ada di vektor. Sedangkan delta y itu mengukur elemen y yang ada di vektor. Jadi gimana cara ngitungnya? Ya pakai Pythagoras aja. Langsung ya. A vektor itu tinggal akar dari elemen x-nya. AX-nya, kemudian elemen y-nya. Kayak gitu doang. Jadi kalau vektor A-nya gini, berapa tuh tadi? 2 sama 4. Nah, berarti elemen vektor AX-nya ini 2, elemen y-nya 4. Pas disuruh ngitung ini, nah ganti tanda ya. Kita lihat nih tandanya beda. Yang atas nggak isi garis mutlak, yang bawah isi. Berarti yang ini vektornya, yang ini panjangnya. Lalu kalau gini tok, nggak kelihatan dong. Kalau gini tok ini apa namanya? Ya, kalau ini namanya koordinat. Jadi setiap tanda di matematika tuh beda-beda. Yang ini menandakan dia koordinat, yang ini menandakan dia vektor. Terus kalau ada garis-garis dua ini dia menandakan panjang vektor. Ya udah hajar aja. Ikutin ya, elemen x-nya itu adalah 2, tinggal isiin kuadrat. Yang ini 4, berapa aja ada di sana? 4, tinggal isiin kuadrat. Ya udah hitung. Berarti ini ntar jadinya 4 sama 16. Jadinya akar 20. Sehingga panjang vektor A atau panjang vektor OA itu adalah akar 20. Kalau mau disederhanakan boleh. Jadi berapa ini ya disederhanakan? Pak Ani 5 2 akar 5 segini panjangnya. Arahnya kemana nggak tahu. Yang penting panjangnya adalah 2 akar 5. Lalu kalau vektor yang terdiri dari 2 titik, gimana cara nentuin panjangnya? Ya sama aja. Ini kan kita lihat, ini sama kan yang gambar yang tadi nih, B-nya min 5,1, A-nya 2,4. Ini kan sama-sama bakal ada delta Y sama delta X-nya. Bakal sama-sama ada Pythagorasnya. Dan bentuk vektor AB apa BA ini ya, serahlah apa aja lah. AB maupun BA ini pasti sama-sama punya delta X sama salah lagi, punya delta X sama delta Y nya. Jadi gimana ya, cari dulu unsur vektornya anjing. Otomatis AB nya tadi kan kita ngitung dulu ya, anggaplah prosesnya ngulang dari awal. AB nya kita hitung dulu, B kurang A kan kayak gitu. Berarti ini tinggal ditulis min 51 dikurangi 24, terus min 7 sama min 3. Doakan saya tidak salah ngitung ya. Udah, otomatis elemen X sama elemen Y dari vektor itu semua udah ada. So, di saat kita disuruh ngitung panjang vektor, buat di sini aja ya biar irit. Kayak gini, ya tinggal pakai akar dari elemen-elemennya yang tadi. Nih, kan ini delta X-nya, ini delta Y-nya. Ya udah, tinggal pakai aja. Otomatis ini adalah, itu angkanya min 7 tulis gitu aja. Ini angkanya min 3 tulis. Tinggal hitung aja. Ini 4 sembil, ini sembil. Bahasa Gianyar ceritanya. Nah, kemudian di sini 58 ya Tuhan, saya nambahin itu lelet banget. 58 bisa disederhanain enggak? 58 bagi 3. Nggak bisa? Nggak bisa ya? Nggak sih kayaknya. Berarti panjang vektor AB ini adalah akar 58. So, untuk ngecek kalian paham atau enggak, ya udah kita contohin aja biar semakin jago.
Misalnya anggaplah contoh yang pertama kita ada 2 titik, nggak usah panjang-panjang ya soalnya, gini aja, anggaplah jangan A lagi. P, saya punya titik P min 4, min 1. Kemudian kita punya koordinat Q. Koordinat Q itu 1,2 dah, 1,2. Terus misalnya kalian disuruh ngitung panjang vektor PQ. Karena nggak bisa langsung ngitung panjangnya, ya PQ-nya dicari dulu. PQ-nya, jadi misalnya salah deh. Q dulu nih, Q dikurangi P, kan gitu doang. Otomatis nih jadinya 1, 2. Kemudian di sini min 4 sama min 1. Semoga saya nggak salah ngitung ya. 5 deh. Kemudian di sini 3. Kemudian panjangnya ya udah sama aja kayak tadi. PQ isiin kode kayak gini, isiin akar, tulis salin aja yang ada di sini. 5 kuadrat sama 3 kuadrat. 25 tambah 9 34. Bisa disederhanain? Oh, ternyata enggak. Berarti panjang dari vektor PQ adalah 34. Di sini kita coba beberapa soal lagi ya. Nah, sekarang kita sampai di latihan soal ya. Soal yang pertama. Diketahui koordinatnya P min 5,1, koordinat Q-nya min 4,4. Tentukanlah panjang vektor PQ. Ini level soal EZ. Jadi kita buat dulu PQ-nya, yaitu Q dikurangi P. Kemudian ini masih bentuk koordinat, jadi kita tulis ke dalam bentuk vektor posisi. Ini min 4, ini 4, ini min 5, ini 1. Kurangi aja seperti biasa. Ini akan menjadi 1 dan ini 3. Vektornya sudah ketemu. Sekarang kita tinggal menghitung panjangnya. Pakai mirip dengan Pitagoras, tinggal ganti elemen-elemennya. 1 kuadrat, 3 kuadrat, kemudian 1 tambah 9. Jadi ini adalah akar 10. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Sekarang koordinatnya ada A-nya min 3,1, B-nya 2,5. Terus C-nya ada huruf M, min 3. Wow. Jika diketahui AB berlawanan dengan AC, maka tentukanlah nilai M. Jadi setelah kita catat-catat, ini aja yang kita catat ya, koordinat-koordinatnya. Kemudian ada kata-kata AB berlawanan dengan AC. Kemana kita harus berpikir? Kita harus berpikir ke video yang sebelumnya, bukan yang ini, bahkan itu ke video yang minggu lalu. Masih ingat nggak tentang vektor berlawanan? Misalnya ada U yang kayak gini tuh ke sana, terus berlawanannya kayak gimana? Kan ke sana, min U. Jadi intinya di sini kalian dilatih dulu untuk mengetahui kata berlawanan itu kayak gimana. U ke sana, min U ke sana. Berarti AB berlawanan dengan AC. Kalau kita tulis secara matematik, berarti anggaplah AB ke sana, kemudian A ke sana ya arahnya, kemudian AC arahnya ke sana. Berarti AC ini bisa dibuat min AB. Inilah yang menjadi kunci dari pernyataan soal ini. Jadi nggak bisa langsung dijawab gitu aja. Jadi ingat materi yang sebelumnya. Nggak bisa langsung ya. Jadi kita cari aja seperti biasa. AB-nya itu B kurang A 2, 5, A-nya min 3, 1. Doakan saya tidak salah hitung.
Ini 5, ini 4. Wis. Kemudian AC. Sabar, ini min AB nya jangan dipakai dulu. Yang penting AC. C kurang A. Berarti C nya di sini M, di sini min 3 dikurangi mana itu C nya? A nya min 3 sama 1. Udah ya, sehingga AC nya kita dapat M ditambah 3 ya, M dikurangi min 3 berarti jadi tambah. Kemudian di sini min 4. AB nya udah, AC nya udah. Kemudian kita gunakan analisis yang tadi. Karena arahnya berlawanan, otomatis AB sama dengan min AC kan. Itu yang kita tulis. Jadi ini tak bagi dulu ya tempatnya deh. Jadi di matematik itu kadang ada istilah nulis dulu baru mikir. Nah ini dah contohnya sekarang. Ya tulis aja AC sama dengan min AB. Ulang ya. Vektor AC sama dengan min vektor AB. Kayak gitu ya. Berarti kita tulis aja M tambah 3 min 4 min, nah, AB nya tadi 5 sama 4. Ini negatifnya kita kali ke dalam. M tambah 3 min 4. Ini sama dengan min 5 min 4. Nah, kita sambung ya. Di sini kita bisa lihat bahwa di bawahnya sudah sama-sama min 4. Itu elemen Y-nya. Berarti kita tinggal samakan elemen Y-nya udah sama, elemen X-nya juga harus sama dong. Berarti kita tinggal tulis harus sama ya. M tambah 3 itu harus sama dengan min 5. Sehingga M-nya adalah min 3, min 3? Min 5 kurangi 3. Berarti kita dapatkan nilai M adalah min 8. Jadi, agar vektor AB berlawanan dengan vektor AC, maka nilai M-nya haruslah min 8. Sekarang kita udah sampai di latihan yang ketiga. Diketahui titik koordinatnya ada min 3,1 itu F, G-nya X, min 2. Nanti ya. Ini sama ini. Kemudian jika diketahui, ingat cara bacanya harus benar. Panjang vektor FG adalah akar 34. Tentukan nilai-nilai X yang mungkin. Berarti kalau soal-soal yang agak jelimet gini kita bikin diketahui dulu ya. Berarti kita bikin vektor F-nya dulu, itu adalah min 31. Kemudian G-nya adalah X sama min 2. Wah, mulai dah ini si variabel-variabel. Kemudian FG akar 34. Jadi soal-soal kayak gini yang penting nulis dulu, mikirnya belakangan. Ngapain ya kita bisa nih? Ya udah, FG-nya dulu hitung mumpung bisa. FG-nya seperti yang tadi itu G kurangi F. Langsung saja kita ganti ini X min 2, kemudian ininya min 3 sama 1. X dikurangi min 3, doakan semoga tidak salah hitung ya. Ini X tambah 3. Sebenarnya saya krisis kepercayaan diri ini dalam menghitung nih. Set, nah segini doang. Kemudian diketahui panjang vektor FG, berarti kita cari panjang vektor FG. Berarti kita tulis aja garis-garis FG ya, sin akar. Ya udah, elemen-elemennya ganti-ganti aja. Berarti ini elemen X-nya kan ini, elemen Y-nya ini. Ya wis, pasang aja. Ya, ini jadinya X tambah 3 kuadrat ditambah berapa ini? Min 3 kuadrat. Udah hajar aja. Kita nggak disuruh jabarin lu. Udah biarin aja kayak gini. Berarti ini ntar jadinya akar dari X tambah 3 kuadrat ditambah 9.
Bagi yang suka menjabarin boleh, kalau saya sih enggak disuruh. Kemudian ini sama dengan ini, itu intinya. Kenapa? Karena sama-sama FG. Berarti ini kita adanya akar X tambah 3 kuadrat tambah 9 sama dengan akar 34. Aturan dari persamaan yang sudah dipelajarin dari zaman nenek kalian sudah tua, ini bisa dikuadratin. Ini jadinya akarnya hilang ya. Ini jadinya X tambah 3 kuadrat tambah 9 sama dengan 34. 9-nya kita pindah. Ini jadinya X tambah 3 kuadrat sama dengan 34 dikurangi 9. Berarti kita dapat X tambah 3 kuadrat sama dengan 25. Bilangan kuadrat yang bernilai positif, hasil tidak kuadratnya ada 2. Jadi kalau ini dibagi 2, ada 2 kemungkinan, bisa X tambah 3 nya itu 5, karena kalau dikuadratin jadi 25 kan. Kemudian X tambah 3 nya juga min 5. Jadi ada 2 kemungkinan jawaban. Makanya pertanyaan kan tentukan nilai-nilai X yang mungkin. Jadi ini kemungkinan jawabannya ada 2. Berarti ini nanti kemungkinan yang pertama, ini X tambah 3 sama dengan 5. Langsung aja ya, X nya 2. Kemungkinan yang kedua, X tambah 3 sama dengan min 5, otomatis X nya di sini adalah min 8. Jadi ini kita anggap X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 8. Semoga kalian paham ya. Ya, thank you, bye.